Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur atas karunia nikmat dan hidayahnya yang Allah berikan kepada kita semua, baik itu berupa rezeki maupun kesehatan. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat dan keluarganya. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, lafaz istighfar merupakan salah satu zikir untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya setelah solat, umat muslim tidak akan melewatkan untuk mengucapkan kalimat Astaghfirullahaladzim. Harapannya istighfar mampu menghapuskan dosa-dosa yang diperbuat. Ternyata tidak hanya untuk memohon ampunan, kalimat zikir yang sering diucapkan Nabi Muhammad ini juga memiliki banyak keutamaan lain jika diamalkan. Kisah berikut ini menceritakan bagaimana ajaibnya amalan istighfar dalam kehidupan, mulai dari kisah pedagang roti yang ingin bertemu dengan Imam Ahmad hingga nenek tua yang mengharapkan pertolongan dokter untuk menyembuhkan cucunya. Kisah yang pertama yaitu kisah ajaib pedagang roti. Imam Ahmad rahimahullah merupakan salah satu ulama mazhab yang namanya masyhur hingga saat ini. Pada zamannya ia begitu dielu-elukan oleh banyak orang. Dalam sebuah kisah yang ditulis Imam Al-Jauzi rahimahullah dalam buku tentang Imam Ahmad, dikisahkan bahwa saat sang imam memasuki usia senja, beliau begitu ingin pergi ke negeri Syam. Namun anehnya Imam Ahmad sama sekali tidak memiliki tujuan yang jelas kenapa ia ingin pergi ke tempat itu. Padahal ia harus menempuh perjalanan jauh dari kediamannya di Baghdad menuju Syam. Sesampainya di Syam, Imam Ahmad berhenti untuk menunaikan solat zuhur. Tidak ada yang mengenalinya, mengingat zaman dahulu teknologi tidak secanggih saat ini. Ia menunggu di masjid tersebut hingga menjelang solat asar. Setelah asar, sang imam membaca Al-Quran untuk menunggu waktu maghrib dan isya. Setelah habis malam, Imam Ahmad kemudian ingin tidur dan beristirahat di masjid tersebut. Namun penjaga masjid tidak mengizinkan ia tidur di sana. "Wahai Syekh, Anda tidak boleh tidur di sini. Ini peraturan, silahkan pergi," kata si penjaga. Namun Imam Ahmad menolak. "Saya musafir, saya ingin beristirahat di sini," jawab sang imam. Namun sang penjaga tetap menolak dan memintanya untuk keluar, lalu kemudian mengunci pintu masjid. Setelah penjaga tersebut pergi, Imam Ahmad kembali beristirahat di pelataran masjid. Tapi sang penjaga kembali datang dan lagi-lagi mengusirnya hingga mendorongnya menuju ke jalan. Lalu ada tukang roti yang rumahnya tidak jauh dari masjid. Melihat kondisi tersebut, tukang roti tersebut memanggilnya, "Hai Syekh, kemarilah, beristirahatlah di tokoku." Kemudian Imam Ahmad masuk ke toko roti tersebut. "Rumahku tidak jauh dari sini, ini toko rotiku. Di belakang sana ada ruangan untuk beristirahat. Beristirahatlah malam ini dan besok pagi engkau bisa melanjutkan perjalanan lagi." Setelah masuk ke toko tersebut, Imam Ahmad kemudian memperhatikan aktivitas sang penjual roti. Dan ada satu hal yang paling menarik perhatian beliau dari lelaki ini, yakni ucapan zikir
dan doa istighfar yang terus meluncur dari mulutnya tanpa putus sejak awal ia mulai mengerjakan adonan rotinya. Imam Ahmad yang kagum lalu bertanya, "Sejak kapan Anda selalu beristighfar tanpa henti seperti ini?" Ia menjawab, "Sejak lama sekali. Ini sudah menjadi kebiasaan rutin saya hampir dalam segala kondisi." Lalu Imam Ahmad bertanya lagi, "Lantas apa hasilnya?" "Ya Allah mengabulkan semua permintaanku," jawabnya. "Lalu apa permintaanmu yang belum dikabulkan Allah?" tanya sang imam. Si lelaki soleh ini pun melanjutkan jawabannya dan berkata, "Sudah cukup lama saya selalu berdoa memohon kepada Allah untuk bisa dipertemukan dengan seorang ulama besar yang sangat saya cintai dan agungkan. Beliau adalah Imam Ahmad bin Hanbal." Allahu Akbar, karena istighfarmu lah Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan saya datang ke tokomu ini tanpa alasan yang jelas. Karena istighfarmu lah marbot masjid melarang saya tidur di sini. Karena istighfarmu lah Engkau menawarkan aku istirahat di tempatmu. Sayalah Ahmad bin Hanbal. Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan Imam Ahmad ke rumahnya karena istighfar. Kisah yang kedua, ajaibnya istighfar seorang ibu. Kisah selanjutnya sebelum lama terjadi yang bercerita tentang seorang ibu yang berada di tinggal wilayah Kashmir. Ibu ini memiliki anak perempuan yang memiliki penyakit tulang. Si ibu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil beristighfar. Pasalnya dia sudah membawa anaknya ke dokter di sekitar wilayahnya namun tidak mendapatkan hasil. Mereka hanya bilang bahwa hanya ada satu dokter yang mampu menangani penyakit ini. Dokter tersebut seorang muslim spesialis tulang, namun sayangnya ia tinggal sangat jauh, yakni di India. Sang ibu mengetahui jika dirinya tidak memiliki kemampuan untuk pergi ke India membeli tiket pesawat, maka selama di sana dan biaya berobatnya, maka ibu ini hanya memperbanyak doa dan istighfar. Ringkas cerita, dokter yang menjadi target keluar dari India untuk mengisi sebuah acara dan melewati wilayah Kashmir. Tiba-tiba pilotnya bilang tidak bisa terbang karena ada hujan badai dan harus turun di wilayah ini. Setelah turun, tiba-tiba berkata, "Saya harus menghadiri seminar. Berapa jauh lagi wilayah ini dari tempat tujuan?" Ternyata waktu yang dibutuhkan untuk sampai sekitar 4 jam. Sehingga sang dokter memilih untuk menyewa mobil karena waktu untuk seminar sekitar 6 jam lagi. Akhirnya ia meninggalkan bandara untuk menuju lokasi seminar. Namun sayang, baru sebentar meninggalkan bandara, hujan semakin lebat sehingga supir tidak bisa melanjutkan perjalanan. Karena jika dipaksakan maka mereka akan menghadapi badai. Akhirnya dokter menyetujui untuk beristirahat dengan mendatangi rumah penduduk setempat. Rumah tersebut tampak tua yang terbuat dari kayu yang reot. Lalu dokternya mengetuk pintu, mengucapkan salam dan meminta bantuan agar sang pemilik rumah memberikan tumpangan. Lalu sang dokter masuk dan si ibu mengambilkan minuman. Ketika sang dokter berada di ruang tamu, anak si ibu ini menangis kesakitan di kamar. Lalu dokter bertanya, "Kenapa anak ibu menangis?" tanya dokter. "Sakit tulang," jawab sang ibu. "Kenapa tidak dibawa ke dokter?" "Sudah, tapi kata dokter mereka tidak bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan hanya dokter yang bernama si Fulan." Dokternya lalu berkata, "Segala puji bagi Allah yang mendatangkan saya ke rumah ibu. Saya ini dokter yang ibu maksud. Allah datangkan ke rumahnya
justru hanya dengan istighfar tanpa biaya dan gratis. Masya Allah. Itulah dua kisah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini, yaitulah kisah dahsyatnya kalimat istighfar. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.